lah wal hadis, ceramah-ceramah yang kagak bermutu gitu kan. Hebat gitulah kalau sekarang gitu, ceramah kagak bermutu lah. Ngapain fungsinya? Yudilla an sabilillah, agar mereka tersesat dari jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka dihinakan pula. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, mereka menghinakan Nabi, Allah menghinakan mereka. Mereka mengecilkan Nabi, Allah kecilkan mereka. Mereka bunuh karakter Nabi, Allah bunuh karakter mereka dengan sendirinya. Alam kubur nanti walaupun kita sudah dikubur sedalam-dalamnya, kemudian kita tidak boleh kepada makhluk dimas ini punya ini kadang-kadang nggak mengenal sejarah, tahu sejarah cuma baca tapi tidak paham secara substansi. Jangan pernah ambil ilmu, dengerin kajiannya dari 4 orang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى حضرة النبي المصطفى سيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن عبد بن كلاب بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن زال بن معد بن عدنان وأزواجه وأولاده وذرياته وصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي شهر لليل يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Minggu yang lalu kita bahas faktor penolakan pemuka-pemuka Quraisy dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kekuasaan politik, berarti kan kekuasaan itu kan politik. Ada Abu Lahab di sana dan kawan-kawannya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada faktor ekonomi, status sosial. Ada Umayyah bin Khalaf yang memang saat itu penghasilannya dari memeras masyarakat setempat. Kemudian ada faktor agama nenek moyang, sudah pasti itu Abu Lahab, Abu Jahal. Ada kemudian iri dan dengki, ada Musailamatul Kadzab, ada Walid bin Mughirah. Ini juga yang faktor dengki. Kenapa harus jadi nabi dia gitu kan. Nah ini sudah kita bahas kemarin faktor-faktornya. Sekarang kita bahas penolakan mereka ternyata berbuntut panjang. Bukan hanya penolakan secara verbal, tapi juga kemudian berimbas kepada penolakan dengan cara penganiayaan. Orang-orang yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW saat itu ditindas sedemikian rupa. Bukan hanya sosial ekonomi, tapi juga fisik. Disiksa, Pak. Ya Bapak tahu misalnya ada Sumayyah. Bapak tahu juga misalnya ada Bilal bin Rabah. Maka pembahasan kali ini kita sampai kepada pengejekan kepada Nabi Muhammad tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad. As-sukhriyah wa tahqir wal istiza wa takdzib wa tadhik. Pengejekan, perendahan, al-istiza, diolok-olok, takdzib, pembohongan, pelecehan, wa tadhik, dan juga penertawaan. Diketawain Nabi Muhammad ajarannya saat itu. Betapa dahsyat brengseknya. Bukan cuma pribadi Nabi Muhammad, tapi semua kerabat-kerabat Nabi Muhammad habis. Bukan cuma fisiknya, tapi juga non fisik, pembunuhan karakter kepada Nabi Muhammad mulai dilakukan. Qasadu biha takhdidal muslimin wa tauhina qawahimal ma'nawiyah. Mereka bermaksud untuk mentakhdilkan. Apa takhdil itu? Untuk mulai merendahkan orang-orang muslim, orang-orang yang mengislamkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Faramau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitahmiha bi tahamin hazilatin wa syataim safihatin. Ngata-ngatain Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, pembunuhan karakter kalau bahasa kitanya, wa syataim safihah. Fakanu yunaduna bil majnun. Salah satu apa yang dibunuh karakternya, bahwa Nabi Muhammad dibilang majnun. Apa majnun? Gila.
Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Akhirnya terabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr, mereka berkata, wahai kau orang yang diturunkan kitab kepadamu itu, sungguh kamu ini orang gila. Nabi Muhammad dibilang gila. Bukan tanpa alasan, mereka punya dalil-dalil juga ternyata. Mesti dalil-dalil kebodohan kan gitu. Wa yasmunahu bisihri wal kadhib. Pembunuhan karakter kedua, Nabi Muhammad dibilang tukang sihir dan tukang bohong. Tukang ngada-ngada pangimbul. Wa ajibu ajahum mudhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka bilang Nabi Muhammad itu sahir. Apa sahir? Dukun. Dengan kesaktiannya. Nabi Muhammad dibilang kadzdzab, tukang bohong. Kalau kadzib, pembohong. Kalau kadzdzab, berkali-kali bohong sampai disebut tukang bohong. Jadi kalau ada tukang bohong, orang bohong mulu, sebut dia kadzdzab. Kadzdzab. Kerjaannya bohong mulu, hoak mulu. Wa kanu yusyi'unahu wa yastaqbilunahu binadharatin multahimatin naqimatin wa awatif munfa'ilatin haijatin. Mulai menyebar luaskan berita-berita bohong yang penuh dengan dendam. Pokoknya apapun itu, berusaha bagaimana Nabi Muhammad ini berhenti dakwahnya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yusdiquna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa kana idza jalasa wa hawlahu almustad'afun min ashabi istahza'u bihim wa qalu haula julasa'u. Saya kumpul di sini, Pak. Ada orang yang benci sama saya gitu kan. Orang lewat, itu kan kumpulnya yang kayak begitu-gitu doang. Emang kayak kita nih emang pejabat. Nabi Muhammad saat itu kumpul bareng-bareng dengan orang-orang mustad'afin, orang-orang miskin. Dan Nabi Muhammad cinta orang-orang miskin. Nabi Muhammad melepaskan semua harta duniawinya untuk orang-orang miskin. Bahkan untuk pribadinya sendiri secukupnya. Bukan seenaknya. Nabi Muhammad kumpul bersama mereka. Dibilang apa? Orang-orang Quraisy itu lewat. Begitu lewat, kan orang miskin menjadi nabi, ngimpi. Kumpulnya aja sama mereka. Teman-temannya mereka, orang-orang fakir, memiskin. Sampai segitunya loh, Pak. Sampai di depan mata langsung sudah mulai mengejek. Nabi Muhammad dibilang kayak gitu. Kalau anak kecil, orang miskin, gitu. Manallahu alaihim min bainina wa qala ta'ala alaysa Allahu bi'alama bisyakirin wa kana kama qasallahu alaina innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dalam surah Al-Mutaffifin, Bapak hafal semua sudahlah. Wa qad aktsaru minas sukhriyati wal istihza' wa zadu min at-ta'ni wa tadhik syai'an fa syai'an hatta athara dzalika nafsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, saking seringnya ejekan-ejekan ini, saking seringnya penghinaan-penghinaan ini, suka ndak suka memang juga berbekas dalam diri Nabi Muhammad. Berpengaruh maksudnya. Pak Amin deh, coba deh. Sama orang digituin tiap hari pasti ngaruh kan. Iya memang pasti pada prinsipnya sama udah teuing gitu. Iya Pak ya. Tapi kemudian suka nggak suka pasti berpengaruh kepada Bapak, ya nggak Pak? Pengaruh pasti. Kejiwaan orang pasti berpengaruh. Ini juga sama, berpengaruh kepada nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sampai Allah tuh bilang kayak begitu, Pak. Sampai Allah katakan, Allah tahu bahwa hati Muhammad sedang sempit, sedang gundah gulana karena apa yang mereka katakan. Tiap hari lewat dibilang Majnun. Kadzab. Kumpul sama orang-orang, Nabi Muhammad dicemooh. Iya, itu yang ketahuan. Belum lagi yang nggak ketahuan, Nabi Muhammad dibilang begini, begitu, mencoba dibunuh karakternya. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad hatinya sedang sedih, sedang sempit gara-gara omongan ini. Apa tuh ayatnya? Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad hatinya sedang sempit. Yadik itu sempit. Doqa yadik. Apa yang mereka katakan berpengaruh tuh, Pak. Sekelas Nabi, apalagi cuma Panur. Sekelas Nabi itu. Betapa jahatnya, ini sedang menggambarkan betapa jahatnya ucapan mereka, tindakan mereka. Tsumma thabbatallahu wa amrahu bima yadhhab bihadadik. Kemudian Allah hibur Nabi Muhammad dengan firman-firman Allah, turun ayat-ayat Allah. Fasabbih bihamdika rabbika wa kum minas sajidin. Muhammad, bertasbihlah kamu dan ikutlah bersama orang-orang yang sujud. Diceritakan para nabi itu kan gitu. Kemarin kita sudah bahas dakwah Nabi Muhammad itu apa pertama kali? Tentang kisahnya Musa dan Fir'aun, Bani Israel dan lain semuanya. Biar Rasulullah tahu bahwa dulu juga banyak para nabi diperlakukan yang sama. Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi, Pak. Ini dakwah itu kayak gitu. Wa qad akhbarahu min qabl ay yakfiyahu haulal mustazin haitsu qala inna kafainakal mustazin. Sampai Allah pula menghibur, wahai Muhammad, cukup kami yang akan menyetop mereka orang-orang yang suka ngejek-ngejekin Bapak. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa mereka? Mereka yang membuat Tuhan selain Allah. Mereka akan tahu, fasawfa ya'lamun. Mereka bakalan tahu. Wa akhbarahu anna fi'lahum hadza sawfa yanqalib wabalan 'alaihim. Dan Allah kemudian mengabarkan kepada baginda Muhammad, mereka yang suka mengejek, menghina, membunuh karakter ini apa? Akan berbalik. Apa namanya? Senjata makan tuan. Apa ayatnya? Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un. Pasti mereka dihinakan pula. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya. Mereka menghinakan Nabi, Allah menghinakan mereka. Mereka mengecilkan Nabi, Allah kecilkan mereka. Mereka bunuh karakter Nabi, Allah bunuh karakter mereka dengan sendirinya. Itharatus syubuhat wa takthifid di'ayat al-kadhibah. Mulai mereka menyebarkan syubhat-syubhat dan memperbanyak dakwah-dakwah yang buruk. Waqad aktsaru min dzalika wa tafannanu fihi bihaitsu la yabqa li'amatin nas majal litadabburi fi da'wati wa tafkir fiha fakan yaqulun adghathu ahlam. Salah satu katanya adalah adghathu ahlam. Yaraha Muhammad bil laili wa yatluha bin nahar wa yaqul bal iftarah innama yu'allimuhu bashar in hadha illa ifkun iftarah wa anahu 'alaihi qaumun akharun. Wahyanan qalu, dan kadang-kadang mereka kayak gini ngomongnya nih, ngejek Nabi Muhammad nih gini nih. Kurang ajarnya mereka nih. Innalahu jinnan wa syaitanan. Nabi Muhammad miara jin sama setan. Sampai segininya paling. Nabi Muhammad disangka miara jin sama setan. Punya jin sama setan. Yatanazzalu alaihi kama yanzilul jin wasyayatin alal kahan. Sebagaimana dukun-dukun itu berkolaborasi, bekerjasama dengan jin dan setan. Ya kan Pak? Ya kan, kalau dukun pasti sama siapa medianya? Setan sama jin. Tuyul betuyul.
Bapak punya tuyul, tuyul jin apa bukan? Jin. Apalagi dukun, Pak. Karena dukun mencari-cari ilmu Allah ke langit, ngintip-ngintip, disebarluasin kayak gitu. Jadi dukun tahu nantinya. Apa tuh yang bisa tahu masa depan? Paranormal ya, paranormal. Hah? Peramal. Ah, paranormal, peramal. Nabi Muhammad disangka punya. Sekarang beginilah. Ayo kita mulai menyelami zaman betapa dahsyatnya Rasulullah berdakwah saat itu. Kalau saya sekarang bilang saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Saya ngagul ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, itu. Bapak pandangan saya apa? Pandangan Bapak apa? Saya orang sakti kan. Karena juga nanti ada peristiwa-peristiwa dahsyat Nabi Muhammad mulai diteluh itu ada banyak juga saat itu. Di Madinah itu juga pernah diteluh sama orang Yahudi. Bahkan Nabi mengajarkan apa doanya dalam surah Al-Maudatain, qul a'udzu birabbil falaq itu. Sampai segininya, Pak. Bapak akan mengira saya orang sakti, kemudian saya menjadi orang yang syirik, yang buta, kecil mata hatinya, pasti akan percaya, ya enggak? Wow, tiba-tiba sekarang saya menghilang depan Bapak, pindah ke sono, cium bolak-balik Bapak, ya kan? Tapi orang-orang yang beriman, yang saat ini sekarang lah yang pasti Bapak akan katakan apa? Wah, ini mah dukun, ya kan? Dan banyak sama seperti itu keimanan mereka saat itu bahwa Tuhan mereka adalah Manat, Lata dan Uzza dan berhala-berhala lainnya. Nggak bisa diganggu gugat nih kepercayaan. Sama seperti kita sekarang kuat dengan kepercayaan Nabi Muhammad. Ada yang bawa-bawa berhala ya kita tidak mau. Saat itu memang keburukan itu kayak gitu. Tapi Muhammad datang dengan membawa risalah. Tapi apa? Dibunuh karakternya. Lu membawa pakai jin, bisa begini begitu, memang lu dukun. Nabi Muhammad bilang kayak begitu. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin. Ini semua termaktub dalam Al-Quran juga. Nabi Muhammad bekerja sama dengan jin dan syaitan. Ai annaha tanazzalu 'ala al-kadzdzab al-fajir al-mutalakhah bidz-dzunub wa ma jarrabtum 'alayya kadziban wa ma wajadtum fi fisqan fa kaifa taj'aluna al-Qur'ana min tanzil syaitan. Jadi Quran itu kan berbentuk syair buat mereka, anggapannya berbentuk kata-kata. Nah, ini kata-kata sihir buat mereka. Sama kayak gini lah, zaman Nabi Musa kebutuhannya apa? Kebutuhannya melawan sihir. Maka Nabi Musa diberikan keajaiban atau mujizat, pegang tongkatnya jadi kebutuhannya bisa membelah laut, kebutuhannya kemudian masukin tangan ke kantong, dikeluarin jadi cahaya dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad belum butuh. Nabi Muhammad kebutuhannya bukan itu. Orang-orang sudah mulai intelek, sudah mulai bisa maka kemudian diturunkan berupa Al-Quran, mujizat terbesar dalam sejarah manusia, Al-Quran. Cuman dikiranya kata-kata ini menjadi kata-kata sihir, maka disebut sahirun kadzdzab, tukang sihir, tukang bohong itu Nabi Muhammad. Di saat itu kan dahsyat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Toha. Ini bahasa-bahasa yang buat mereka anggapannya adalah kata-kata sihir. Kalau kata sekarang apa sihir, Pak? Dukun-dukun itu. Bim salam, mantra. Nah, kayak begitu, Pak. Masuk akal saat itu, masuk akal untuk itu. Orang-orang yang munafik, fasik pasti masuk akal. Kenapa? Karena akal segitu doang, nggak ada iman.
Wa ahyanan qalu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam innaha musabun bi naw'in minal junun. Fahal yatakhayyal al-ma'ani thumma yasughuha fi kalimatin badi'atin ra'i'atin thumma yaghsughu asy-syu'ara fa huwa sya'irun wa kalamuhu syi'run. Bahkan Nabi Muhammad disangka penyair. Saat itu banyak penyair loh, Pak. Jadi kalau ngomel itu enak, Pak. Berurutan gitu. Misalkan depannya nun, bawahnya juga nun gitu. Jadi kalau ngomel enak loh, pakai bahasa sajak. Nggak kayak Bapak kalau ngomelin orang apa? Kebun binatang keluar semua. Lah monyet disebut, anjing disebut, apalagi kura disebut kan gitu. Tetapi Nabi Muhammad SAW saat itu memang orangnya itu pandai bersyair, Pak. Pandai mengeluarkan sajak-sajak. Ngomelin orangnya pakai sajak gitu. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Fa hadhihi thalathu khasa'is yatasifu bi asy-syu'ara laysat wahidah minha fin nabi. Jadi penyair-penyair itu kan sesat, Pak. Maksudnya penyair-penyair yang memang membawa kepada kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan tanpa ada dalil, tanpa mereka perbuat. Jangan terlalu di teks banget gitu. Misalnya gini. Untuk contoh aja. Akan kubelah lautan untuk menggapai cintamu. Contoh nih, Pak. Emang bisa Bapak belah lautan? Itu contoh sederhana aja gitu. Falladzina taba'u hadza muhtadun. Falladzina taba'uhu hudat muhtadun. Muttaqun salihun fi dinihim wa khalqihim wa a'malihim wa tasarrufihim. Wa laysat 'alaihim masahhatun min al-ghiwayati fi ayyi sya'nin min syu'unihim. Thumma an-nabi la yahimu fi kulli wadin kama yahimu syu'ara bal huwa yad'u ila rabbin wahid wa dinin wahid wa siratin wahid wa huwa la yaqulu illa ma yaf'al wa la yaf'al illa ma yaqul fa aina huwa min asy-syi'ri wasy-syu'ara. Jadi Nabi Muhammad itu pasti ngomong apa yang diperbuat dan selalu berbuat apa yang dikatakan. Jadi bagaimana dia bersyair, bersajak doang, ngomong doang maksudnya. Wa aina asy-syi'ru wasy-syu'ara minhu hakadha kana yaruddu alaihim bijawabin muqni'in hawla kulli syubhatin kan yuthirunha diddan nabi wal Qur'an wal Islam. Nah ini mereka, dahsyatnya mereka. Banyak lagi kita baca satu persatu bagaimana dahsyatnya mereka. Perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai kita sekarang tinggal menikmati aja, tinggal ngerawatin doang. Amma syubhatun fi risalatin nabi wa annahum man i'tarafa bi sidqin nabi wa amanatihi wa ghayati salahi wa taqwa kanu ya'taqidu anna mansiban nubuwah risalah ajal wa 'azam min ayyu'ta li basharin fal bashar la yakuna rasulan war rasul la yakunu basharan hasba aqidatihim. Falamma 'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ila al-iman tahayyaru wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Jadi mereka itu saking sudah buntunya mau membunuh karakter Nabi, satu-satunya yang nggak bisa dibunuh karakter Nabi Muhammad apa, Pak? Alamin, percaya, orang yang dipercaya. Jadi agak-agak susah juga ngebunuh karakter Nabi. Nah ini bahwa pelajaran buat kita difitnah orang, kita mulai dibunuh karakter kita lain sebagainya, akan mudah itu kalau kita sendiri memang kagak bener. Ternyata memang kita juga emang kesono dia orangnya ya, tapi akan sulit dibunuh karakternya kalau kita sendiri orang yang memperjuangkan harkat dan martabat diri kita untuk tidak masuk ke dalam limbah keburukan. Seperti itu, Pak. Maka kemudian sulit membunuh karakter Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri orang yang al-amin.
Tukang bohong kadzab. Masa tukang bohong dipercaya? Ya kan Pak? Bingung tuh orang-orang juga. Oh dia mana? Apa namanya sahirun? Apa sahirun tadi tuh? Tukang nyihir. Nabi Muhammad juga punya kesaktian kayak mereka dukun-dukun punya mantra kok. Kan gitu. Nabi Muhammad juga nggak pernah ngejual kalau nggak pernah ngebeli kalau nggak dijual kan gitu. Justru Nabi Muhammad sabar. Jam 6 kita lewatin sampai jam 6 lewat 10 Pak. Pakat lewat 10 aja ya. Mana dia? Jadi mereka berkhiyarah untuk bahwa Nabi itu, Rasul itu harusnya nggak makan, nggak minum, sama nggak jalan-jalan di pasar. Kan Nabi masih jalan di pasar, nggak boleh. Jadi kalau bapak ngaku Nabi, nanti jangan makan sama minum, modar kalian. Emang nggak boleh jalan-jalan, ngerem ya gitu. Karena bisa jadi mungkin dulu bisa jadi ya dukun-dukunnya itu nggak makan kali dulu. Di depan mereka, di belakang mau makan. Namanya dukun kan gitu. Sama kalau bapak ke kuburan bawa sesaji kan gitu. Ditaruh di situ sesajiannya. Terus gak ada yang makan Pak. Orang gila maksudnya. Wa qalu inna Muhammad bashar ma anzalallahu ala basharin min syai'. Enggak mungkin. Pokoknya risalah enggak mungkin turun ke manusia. Itu saking mereka udah sumpahnya buat ngebunuh karakter Nabi. Faqala ta'ala raddan alaihim qul ma anzalal kitab man anzalal kitab alladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan. Mereka lupa bahwa Nabi Musa juga manusia. Mereka lupa bahwa Nabi Isa juga manusia. Mereka lupa bahwa nabi-nabi yang lain juga manusia. Tuh orang kalau sudah gelagapan begitu Pak, apaan aja disebut gitu. Tahuan mereka sendiri bahwa nabi mereka Nabi Musa seorang manusia. Wa kanu ya'rifuna wa ya'tarifuna bi anna Musa bashar. Mereka pernah tahu bahwa Nabi Musa itu manusia. Kenapa Nabi Muhammad mereka nggak mau percaya? Justru dibilang bukan manusia. Ini di luar logika sudah. Kenapa? Orang kalau sudah bukan putus asa sih, apa namanya Pak? Berkali-kali nggak jatuh, bingung mau gimana lagi caranya nih. Akhirnya kelimpangan, dia mau ngapa lagi nih yang harus nggak masuk akal akhirnya. Ngawur nah, nggak masuk akal mulai orang memfitnahnya. Makanya antepin gitu. Wa radda alaihim aidan bi anna kulla qaumin qalu li rusulihim inkaran ala risalatihim in antum illa basharun mithluna. Muhammad, lu kan kayak kita, lu makan, lu minum, lu pergi ke pasar, lu punya bini, segitunya Pak. Segitunya tuh ngebunuh karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha min ibadihi fal anbiya wa rusul la yakuduna illa basaran wala munafat bainal bashariyah war risalah. Yes, kan semua nabi manusia. Even Nabi Adam sekalipun manusia. Kenapa nabi-nabi itu manusia? Karena kalau berbentuk bukan manusia, bagaimana bisa memberikan contoh? Itu kan, Nabi mah Rasul mah kudunya dari malaikat, ya malaikat namanya. Malaikat mah nggak pernah dosa. Imannya segitu-gitu aja udah, naik kagak, turun kagak. Justru manusia diberikan kelebihan, bisa turun bisa. Manusia bisa menjadi lebih rendah daripada binatang, lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan Jibril pun tunduk kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu Pak. Pengen kayak begitu. Jadi nabi sono, panur ke Gunung Bundar dulu sono. Wa haitsu innahum kanu ya'tarifuna bi anna Ibrahim wa Ismail wa Musa alaihi salam kanu rusulan wa kanu bashar fa innahum lam yajidu majalan lil-israr ala syubhatihim hadhihi faqalu alam yajid li mahalli risalati illa hadzal yatim al-miskin. Udah beres Pak. Nabi Muhammad dibilang manusia, kagak mungkin jadi nabi, terbantahkan. Mereka lupa bahwa Musa juga manusia. Mereka lupa bahwa Ishak, Ismail sampai Ibrahim itu manusia. Sampai Nabi Adam juga
Ada lagi Pak yang mau dibunuh. Dia mah orang yatim mama miskin, nggak pantas jadi nabi. Segitu. Kayak perempuan mulutnya galak bener gitu. Maka naliyat ruka ka kibar ahli Makkah wa Taif wa yattakhidh hadzal miskin rasulah. Kita ini penggede-penggede. Kita lagi diskusi ini, kita ini orang-orang penjahat semua nih. Kita mau masa kita kalah sama dia Pak? Dia udah orang yatim mama miskin. Walau kan dia cuma seorang dia kita kalah sama dia. Kagak mungkin juga dia jadi nabi. Orang miskin. Boro-boro dia mau ngurusin risalah, ngurusin dapurnya aja kelimpangan dia. Sama cicilannya. Segininya Pak lo. Basarun kagak mempan, akhirnya yang dibunuh yatim. Jadi kalau sekarang ulama-ulama dibunuh karakternya belum seberapa, Nabi Muhammad dahsyatnya luar biasa. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik wallahu a'lam haitsu yaj'al risalatahu wa antaqalu ba'da dhalika ila syubhatin ukhra qalu. Dan lagi nih, enggak mempan nih Pak dibilang yatim mama miskin, lanjut dakwah jangan berhenti. Ada lagi Pak, enggak berhenti luar biasa nih. Saya semalam baca ini sampai jam 2-an bacanya, jadi bukan baca buat ngisi kayak gini tapi resep aja sampai ke sono-sono ada aja ternyata gitu, mengingatkan kembali betapa pengejekan ini dahsyat. Nggak seberapa kita Pak, kalau kita baru dibunuh karakter dia mau membunuh orangnya, biarin. Nah, dia mah itu jangan denger lagi kajiannya, biarin antepin. Ternyata Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada ini semua. وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى قالوا إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم ويتمتعون بالجلال. Jadi begini, utusan-utusan Rasul Mulukud Dunia, Malik Dunia, raja-raja dunia itu selalu kalau pergi kemana-mana itu ditopang pakai ditandu. Wa yatamatta'una bil ubuhati wal jalal. Selalu hidup dalam kemewahan Pak. Bajunya baju yang megah-megah. Maka Nabi Muhammad gak bermegah-megah. Pokoknya tampilannya bukan ustadz banget dia mah. Macam kita punya alhamdulillah lah di Indonesia, salah satunya ada Gus Bah, sederhana tapi mumpuni tampilan. Nah yang kayak begini-gini zaman dulu Nabi Muhammad nggak mungkin. Kalau dia seorang Rasul pasti pakainya gagah kayak kita nih. Nah, digituin tuh sama Mughiro, Walid bin Mughiro dan lain-lain teman-teman lah. Apaan aja disebutin Pak, pokoknya yang kadang-kadang kagak masuk akal aja udah gitu secara logika gitu. Wa yufiru lahum kull asbabil hayat fama bala Muhammad yadfa fil aswaq li luqmatin 'aish wa huwa yad'i annahu rasulullah. Muhammad kan serang balik sama kayak bapak ngatain orang. Nah dia mau ke pasar juga belanjanya bayam lagi. Harganya 2.000 perak sama ikan asin. Nah habisin makan, pergi ke pasar mau beli ikan asin. Kurang ajarnya mereka Pak. Bapak kan jangan ngatain orang makan. Nah mereka enggak kayak gitu, dibantah. Laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'u nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kul minha wa qala zalimun in tattabi'una ila rajulan mashhura. Oh banyak banget Pak, ini sampai berapa lembar ini? Saya baca sampai jam 2 ini luar biasa kalau dibaca. Amma inkaruhum al-ba'tsa ba'dal maut falam yakun 'indahum fi dzalika illa at-ta'ajjub wal istighrab wal istib'ad al-aqli fa kanu yaqulun. Jadi ada lagi Pak. Nabi Muhammad itu kan dakwah di Makkah ya apa yang tentang aki, ada hidup setelah kematian, ada surga, ada neraka, ada janji, ada ancaman. Apa mereka? Nabi Muhammad bilang bahwa kita ini bakalan mati
dan ada kehidupan setelah kematian. Mereka mulai sok tahu emang pernah mati. Bukan kata saya, ini kata ini tuh. Al-istighrab wal istim'ad al-aqli, yang di luar akal manusia. Fakanu yaqulun a idza mitna wa kunna turama wa idza wa idhama a inna lam kalau kita mati ini kemudian menjadi turab, tulang belulang, terus dibangkitin. Begitu bahasanya, Pak. Kan bukan bahasa nanya itu, bahasa ngeledek, Pak. Awa'abun al-awwalun, terus bapak-bapak kita juga sama dihidupin. Orang-orang tua kita begitu. Wa kadu yaqulun dzalika raj'un ba'id. Kagak mungkin, Muhammad, kagak mungkin. Pokoknya udah bener-bener ngeledekin lu, Pak. Wa kana yaqulun 'ala sabilil istighrab hal nadullukum 'ala rajulin yunabbiyukum idza muziktum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid afatara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah amautun thumma ba'tsun thumma hasyrun hadithun khuzzaq khurafah ya Umma Amrun. Kalau mereka memang biasa dengan bahasa-bahasa yang pakai sajak syair tadi kan, jadi indah. Lagi ngomel aja bahasanya indah gitu. Kayak Pak Amin. Wa qad radda alaihim bi tafsirihim ma yajri fid dunya fa dhalim yamut duna ayalqa jazaa dzalmihi wal mazlum yamut duna ya'khudh haqqahu min zalimihi. Ini bantahan-bantahannya. Ya, pasti terabadikan dalam Al-Qur'an. Orang zalim mati sebelum dia mendapatkan balasannya. Lagi jaya-jayanya ngebantai orang, ngejelekin orang, menindas rakyat, mati, Pak. Tapi kan belum dibalas kan di dunia. Terus mau begitu aja. Ini udah pakai mulai Nabi Muhammad dengan cara logika. Ada orang yang mazlum, tahu mazlum, yang dizolimi, mati dalam keadaan dizolimi. Terus udah begitu aja gitu. Pasti nanti ada balasannya. Orang zolim pasti dizolimin lagi, yang mazlum pasti akan dibayarkan kembali. Amma al-istibdad al-aqli faqala ta'ala antum asyaddu khalaqan minas sama banaha. Banyak banget, Pak. Ini tadi seputar tentang berpengaruhnya kepada Nabi Muhammad. Penolakan. Ada lagi, Pak, belum selesai. Orang sampai jam 2 saya, berarti sampai jam 6, jam 9 kita ntar. Al-hailulah bainan nas wa baina sima'ihim al-Qur'an wa mu'aradatihi bi asatil awwalin. Al-hailulah bainan nas, apa hailulah itu? Membuat hilah, strategi-strategi untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Ini belum penindasan, Pak, nih. Baru cuma omongan. Pembunuhan karak, belum fisik, belum. Baru omongan. Omongan aja udah gede banget saya bacanya, Pak. Bejekan, apalagi ntar di sini-sini makin parah, Pak, gitu. Makin kesini makin nyelatoin orang gitu, bahasa kasar gitu ya, bahasa Betawinya kan gitu. Al-haidullah bainan nas wa bainas simaim al-Qur'an. Mulai strategi di antara manusia dan mendengarkan Al-Qur'an itu seperti apa mereka menanggapinya. Kanal musyrikun bi janbi itharati hadhihi syubhat yahuluna bainan nas wa bainas simam al-Qur'an wa da'watil Islam bi kulli tariqin yumkin fakanu yatruduna an-nas wa yuthiruna asy-syaghab wad-dawda wa yataghannanuna wa yal'abun idza ra'aw anna nabiyya tahayya lid-da'wah aw idza ra'awhu yusalli wa yatlul Qur'an wa qala alladhina kafaru law la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun hatta inna nabi lam yatamakkan min tilawatil Qur'an alaihim fi majamihim wa nawadihim illa fi akhir sanah al-khamisah min an-nubuwah wa dhalika aidan an tariqil mufaja'ah duna ayash'uru bi qasdihi qabla bidayati tilawah. Begini, Pak, kalau Nabi Muhammad bacakan ayat tentang kenabian, tentang wahyu Allah, Pak, gimana caranya biar kagak didengerin sama orang-orang? Pak, gimana caranya saya ngomong sama bapak kagak kedengeran? Mulailah kemudian matiin mic misalnya. Contoh ini. Apa dengan mereka?
wa yataghannuna wa yal'abun. Nyanyi. Jadi kalau ada yang baca Quran, baca ayat, baca tentang keislaman, bagaimana caranya biar kagak ngedenger aja dan kagak kedengeran. Disetel musik sama dia. Segede-gedenya pakai tape itu. Tape MP3. Segede-gedenya biar Nabi Muhammad gak kedengeran. Ini tuh ada tuh main-main di situ, pokoknya bagaimana ngerecokin biar kagak didengerin. Wa kana Nadhr bin Haris asyaddu syayatin Quraisyin qad qadimul hiyara wa ta'lam biha ahadits mulukil Fars wa ahadits Rustum dan Iskandaria. Makanya ada namanya Nadhr bin Haris. Ini orang emang pinter banget kalau cerita-cerita tentang raja-raja. Raja Iskandaria, Raja Paris, Raja Rustum dan lain sebagainya. Jadi kalau Nabi Muhammad menceritakan kisah tentang para nabi, dia punya saingan. Nabi Muhammad lagi begini, dia datang, direcokin sama dia. Backingannya juga Abu Jahal. Di belakangnya ini ngedirecokin dengan, jadi buat halakoh macam kayak gini, di sini dibuat, akhirnya apa? Ramai kan Pak, nggak kedengeran tuh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritain, Nabi Muhammad ceritain tentang para nabi, dia nyeritain tentang raja ini begini, begini, pokoknya ramai lagi, kayak pasar aja. Ya kan kedengeran Pak, yang satu ngomong, yang satu ngomong. Nah, itu brengseknya ini. Pokoknya segala cara dilakukan. Maka kemudian kan turun ayat bahwa kalau dibacakan ayat Quran, hendaklah kalian diam. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ya, si Nadhr ini memang pintar ngomong, pintar berdakwah gitu loh. Pintar apa? Pintar berkhutbah, pintar berdialektika. Sampai turun ayat Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan dari sebagian manusia mereka banyak menjual belikan lahwal hadis, ceramah-ceramah yang kagak bermutu gitu kan. Hebat gitulah. Kalau sekarang gitu ceramah kagak bermutu lah. Ngapain fungsinya? Liyudilla an sabilillah, agar mereka tersesat dari jalan-jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Abu Jahal, idza sami'a birajulin qad aslama. Nah, ini sudah mulai perlakuan kepada fisik. Fisik nih Pak. Non fisik udah, verbal udah, pembuluh karakter udah, sekarang fisik. Jam berapa ini? Dikit lagi ya. Waduh, lewat Pak, jam 6:30. Saya rasa sudah cukup. Abu Jahal ngapain dia? Kalau dengerin orang pokoknya pengen ngebanting orang aja itu, ngebunuh orang. Utsman bin Affan juga segitu kayanya, pernah dilipat pakai t-shirt, di tikar, lagi tidur di bawahnya diasepin pakai api. Ada ibunya Mus'ab bin Umair, tahu bahwa Mus'ab ini Umair, ibunya ngapain langsung? Kagak dikasih makan Pak, nggak kasih minum, dikurung. Terus diusir dari rumah. Wa kana min an'amin nas 'aishan. Udah banyak lah Pak. Minggu depan aja kita lagi bahas tentang penyiksaan. Ini seru Pak sebenarnya Pak. Tuh, sampai banyak bener. Seru Pak. Penyiksaan Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi. Begini Pak intinya. Begitu kagak mempan nganuin Nabi, dia mulai dah. Kan tadi siapa? Julasanya Nabi Muhammad siapa? Orang-orang miskin, lemah, tak berdaya. Begitu Nabi Muhammad dibilang gila kagak mempan, dibilang dukun kagak mempan, dibilang tukang penyebar hoax kagak mempan, dibilang ini itu kagak mempan, akhirnya Nabi Muhammad biarin dah. Bagaimana kalau kita urusin ini aja nih orang-orang teman-temannya. Akhirnya kan dibantai orang-orang yang masuk Islam.
Bilal bin Rabah nanti, Sumayyah nanti seperti apa, sampai kemudian ada yang dipukul pingsan nggak bisa sadar-sadar, sampai kemudian mati dalam keadaan disiksa. Ya sabron ya Aba Yasir, kayak gitu kan. Inna mau'idakumul jannah, itu bahasa Nabi Muhammad untuk menghibur. Sabar wahai keluarga Aba Yasir, nanti itu ketemu kita, surga balasanmu. Saya rasa sudah cukup. Kita teruskan minggu depan tentang penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan beserta orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya. Hikmahnya adalah sabar kalau mau diapain-apain, dan sabar kalau mau ngapain. Sabar dalam berdakwah dan sabar dalam ejekan-ejekan manusia yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.